Kalau menurut saya, Surya Paloh bukan hanya sembrono. Bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Gusmar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu malam 23 Oktober 2022. Kemarin Pak Jokowi mengingatkan kepada para petinggi Partai Golkar untuk tidak sembrono dalam mencalonkan presiden pada 2024. Tentu saja alasannya kita tahu, karena kalau sembrono, kalau sampai salah akan bisa berakibat fatal, khususnya bagi bangsa Indonesia. Kalau bagi partai yang bersangkutan itu resiko politik masing-masing partai. Tapi yang paling penting adalah kalau sampai salah menentukan calon presiden, yang akan menjadi korban adalah bangsa dan negara. Pak Jokowi menyampaikan hal itu tidak hanya di depan para fungsionaris Partai Golkar, tetapi juga ada beberapa tokoh politik dari partai yang lain yang diundang oleh Partai Golkar hadir pada acara Hari Ulang Tahun Golkar ke-58. Di antaranya adalah Surya Paloh. Nah, Surya Paloh saya kira adalah orang yang paling tertohok terkait dengan pesan Pak Jokowi itu, karena satu-satunya partai yang sudah secara resmi mendeklarasikan calon presiden adalah Surya Paloh dengan partai Nasdemnya gitu ya. Nah, terkait dengan hal itu, Surya Paloh mungkin merasa tersinggung. Kemudian tidak lama dia mengadakan jumpa pers dengan para wartawan dan menyatakan bahwa calon presiden yang diusungnya, yang menurutnya adalah calon presiden yang best of the best gitu ya. Jadi apa salahnya Nasdem mengusung Anies Baswedan? Salahnya di mana gitu? Dengan sejumlah argumentasi versinya Surya Paloh. Nah, kalau menurut saya Surya Paloh bukan hanya sembrono, tapi bodoh. Mengapa kemudian mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden? Nah, sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, mari kita simak dulu beberapa kompilasi video berikut ini yang saya gabung-gabungkan. Ada 3 bagian video. Yang pertama video terkait dengan argumentasinya Surya Paloh singkat, mengapa dia mengatakan tidak bersalah dengan pencalonannya terhadap Anies Baswedan. Kemudian yang kedua ada jejak digital Pilkada 2017 yang lalu di Jakarta. Dan yang terakhir adalah potongan video dari pidatonya ceramahnya Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Masing-masing berdiri sendiri, nggak ada kaitan, tetapi antara satu dengan yang lain menurut saya memiliki korelasi penting terkait dengan bagaimana kita harus berhati-hati, bagaimana kita tidak sembrono dan tidak bodoh di dalam memilih calon pemimpin bagi bangsa ini. Baik, kita simak dulu sebentar ya, paling ini hanya berapa menit, 2 menitan mungkin, setelah itu akan saya lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Surya Paloh menonton kompilasi video ini, karena ini penting dan mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi sendiri, bisa direnungkan apakah Anda termasuk yang sembrono atau bukan. Sekarang saya dukung Anies pada waktu ini yang saya anggap tepat untuk memperkuat diri kebangsaan. Aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama. Sekarang dukung Anies dibilang ini mau jadi kadrun. Nasib saya ini di mana sih? Saya hormati Sohibul Bait, kegiatan tablik akbar politik Islam, serta para pembicara semua, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Kiai Haji Bahtiar Nasir,
Kiai Haji Al-Khotot, dan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Suatu saat akan bisa bercerita pada anak-anak Bapak Ibu semua. Ayah, Ibu, saat Jakarta 2016-2017 harus mengambil keputusan, saat Jakarta dalam suasana gonjang-ganjing, Bapak Ibu di mana? Dan Bapak Ibu semua bisa menceritakan, saya hadir di setiap pergerakan untuk mengembalikan keadilan di Jakarta ini. Dari dulu, termasuk PPI, pengajian politik Islam ini, kalau ingin bicara kekuatan sosial politik Islam, biasanya ada dua keyword, dua kata kunci yang selalu diungkapkan. Apa itu? Imma al-khilafah wa imma al-imarah. Ayat-ayat atau hadis seputar khilafah atau ayat-ayat hadis-hadis seputar imarah. Persepsi-persepsi terhadap khilafiyah saat ini sudah mulai hilang. Dan sekarang kita dipaksa untuk bersatu dan sepertinya kita sudah menikmati persaudaraan Islam, betul? Umat Islam kalau menginginkan kembali supremasinya, kekuatannya secara sosial politik di Indonesia, sudah jelas sekali di Al-Maidah cara memilih pemimpinnya. Dan mudah-mudahan kita sudah konsisten setelah ini, tidak akan memilih pemimpin. Siap. Usai 212 ada yang bilang begini, Ustaz, udah nih gini doang, gitu. Maksud lo? Kayak 66, 74, 98 gitu lo, bakar-bakaran di mana-mana. Tenang dulu, ada masanya. Jadi sabar. Ustaz, kapan revolusinya? Kan gitu ya pertanyaannya. Ongoing, sedang berjalan. Jelas? Bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Halo, goblok apa enggak itu? Itu kok goblok sak pol-pol. Deal. Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, Kapolri Tauhid, Gus Dur Yahudi, Presiden Tauhid, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Siapa mereka? Boleh ono dewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Dan apa masih perlu saya tambahkan penjelasan mengapa Surya Paloh sembrono sehingga disindir oleh Pak Jokowi pada acara momen Partai Golkar itu jangan sembrono mencalonkan presiden. Nggak perlu lah ya, sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas penjelasan dari Kiai Marzuki Mustamar ini. Walaupun ini waktunya berbeda ya, tetapi substansinya, pesannya adalah berkorelasi secara substansial bagaimana kita seharusnya mencalonkan calon pemimpin bagi bangsa ini. Jangan sampai mencalonkan orang yang selama ini berkolaborasi, bergabung dengan kelompok yang anti negara kesatuan Republik Indonesia. Bahtiar Nasir adalah dedengkot khilafah. Khilafah adalah prinsip pemerintahan Islam. Orang yang ingin mendirikan daulah Islamiyah. Dan tentu saja keinginan tersebut adalah keinginan yang menentang terhadap eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan itu ada Anies Baswedan. Artinya apa? Anies Baswedan berada pada satu kepentingan politik bersama mereka. Walaupun Anies Baswedan secara verbal tidak mengatakan khilafah itu, tetapi dia duduk bersama, bareng-bareng, berkoalisi, berkolaborasi dalam satu momen kepentingan tujuan politik pada Pilkada 2017 yang lalu. Oke,
Sampai di sini jelas Pak Surya Paloh? Tidak perlu kan butuh penjelasan lebih detail lagi? Nah, oleh karena itulah, kalau kemudian pasca Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres, kemudian muncullah istilah yang sangat populer dengan sebutan Nasdrun. Apa sih singkatan Nasdrun? Saya belum paham betul ini singkatannya Nasdrun gitu. Kalau kemudian misalkan ada yang menyebut nasional kadrun, menurut saya enggak tepat itu. Mengapa tidak tepat? Lah ya, nasional kadrun enggak tepat karena yang namanya kadrun wa akhwatihim dan bolo konconya and the gang itu tidak mengenal kata, tidak mengenal istilah nasionalisme. Tidak ada bahasa, tidak ada prinsip nasionalisme bagi mereka. Yang ada adalah khilafah. Ingin mendirikan daulah Islamiyah dari banyak negara. Jadi nggak ada nasionalisme, nggak ada cinta tanah air bagi kadrun. Adanya adalah khilafah. Yang tidak mau khilafah, kafir, tauhid, begitu. Jadi menurut saya tidak tepat, tidak pas kalau kemudian singkatannya adalah nasional kadrun. Mungkin lebih tepatnya apa sih ya? Yang nggak tahu nih yang nyebut Nasdrun. Jadi kalau kemudian tadi Pak Surya Paloh di depan mengatakan mendukung Anies disebut sebagai kadrun, ya jangan salahkan yang nyebut. Karena Anda sendiri sudah secara jelas, secara terang-terangan mencalonkan orang yang didukung oleh kelompok-kelompok kadrun khilafah. Apakah kemudian Surya Paloh termasuk orang yang sudah terpapar virus kadrun? Walau alam. Walau alam bisawab. Kalau menurut saya nggak ada bedanya terpapar atau tidak. Karena fakta yang terjadi bahwa Surya Paloh hari ini mencalonkan Presiden Anies Baswedan, orang yang diagung-agungkan, orang yang didukung oleh kelompok kadrun. Jadi menurut saya levelnya malah lebih tinggi daripada sekedar terpapar. Kalau orang terpapar belum tentu ikut mendukung. Bisa jadi ada yang apatis, tapi kalau sudah berkolaborasi, berkoalisi, bersekutu, itu sudah nggak ada kata lagi, sudah nggak bisa dibantah lagi, berarti bagian dari mereka. Partai yang berkoalisi, berkolaborasi, bersekutu dengan kelompok kadrun. Jangan salahkan, faktanya Anda mencalonkan orang yang juga didukung oleh kelompok kadrun. Begitu. Oke ya Pak Surya Paloh, saya kira tidak perlu panjang lebar saya menambahi argumentasi mengapa Anda termasuk orang yang ceroboh di dalam memilih calon Presiden Republik Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.